Pernahkah kita menyadari bahwa hampir setiap aktivitas yang kita lakukan sebenarnya diatur oleh itu? Saat kita membeli makanan, melakukan pembayaran digital, dan menjalankan sebuah usaha, semuanya memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi. Aturan-aturan tersebut hadir bukan untuk membatasi, melainkan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan memberikan kepastian bagi setiap orang. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum? Bagaimana hukum dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang terus berkembang? Dan mengapa kita perlu mempelajari tentang hukum ekonomi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas dalam bab 1 tentang hukum dan hukum ekonomi. Baik teman-teman, sebelum membahas mengenai hukum ekonomi, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Secara umum, hukum itu adalah seperangkat aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan tertulis itu misalnya undang-undang atau peraturan pemerintah, sedangkan aturan tidak tertulis itu contohnya adalah hukum adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat. Semua aturan tersebut dibuat untuk menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, serta memberikan kepastian hukum sehingga setiap orang memahami hak dan kewajibannya. Selain pengertian secara umum, beberapa ahli juga memberikan pendapat mengenai hukum. Yang pertama itu ada menurut Immanuel Kant. Menurutnya, hukum merupakan syarat agar kebebasan setiap orang dapat berjalan tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Contohnya, dalam kegiatan usaha, seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan harga atau strategi pemasarannya. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan penipuan atau persaingan usaha yang tidak sehat, karena itu dapat merugikan pihak lain. Sedangkan menurut Utrecht, hukum adalah kumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat demi terciptanya ketertiban. Contohnya, seorang pelaku usaha wajib untuk mematuhi aturan yang berlaku, seperti memiliki izin usaha dan menjual produk yang aman bagi konsumennya. Dengan mematuhi aturan tersebut, kegiatan usaha dapat berjalan dengan tertib dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha maupun konsumennya. Dari pengertian tadi, kita dapat mengetahui bahwa hukum memiliki beberapa unsur penting. Yang pertama, hukum itu mengatur tingkah laku manusia. Artinya, hukum memberikan pedoman tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, hukum itu dibuat oleh pihak yang berwenang. Maksudnya, aturan hukum ini dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan seperti pemerintah. Yang ketiga, hukum itu bersifat memaksa. Artinya, setiap orang wajib untuk menaati hukum tanpa membedakan status atau kedudukannya. Dan yang keempat, hukum itu memiliki sanksi. Jika seseorang melanggar hukum, maka akan dikenakan hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama yaitu mewujudkan keadilan, sehingga setiap orang memperoleh hak dan diperlakukan secara adil. Yang kedua, hukum itu menjaga ketertiban, agar kehidupan masyarakat berjalan dengan aman dan teratur. Ketiga, hukum melindungi kepentingan manusia, sehingga hak dan kewajiban setiap orang tetap terlindungi. Nah, dan yang terakhir, hukum itu memiliki fungsi. Fungsi yang pertama, hukum mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya keteraturan. Yang kedua, hukum menyelesaikan konflik apabila terjadi perselisihan. Nah, yang terakhir, hukum itu mengawasi dan mengarahkan masyarakat agar setiap orang bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan memahami pengertian, unsur, tujuan, dan fungsi hukum ini, kita dapat melihat bahwa hukum tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat secara umum, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang tertib, adil, dan memberikan kepastian bagi semua orang. Oleh karena itu, pada pembahasan berikutnya, kita akan masuk ke materi mengenai hukum ekonomi. Selanjutnya tentang urgensi dan pengertian hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah seperangkat aturan yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan individu, perusahaan, maupun pemerintah. Kehadiran hukum ekonomi sangat penting karena kegiatan ekonomi terus berkembang dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Peran penting ekonomi adalah menciptakan kepastian hukum dalam hubungan antar masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik dan sengketa. Selain itu,
Hukum ekonomi muncul sebagai cabang hukum yang lebih luas dibandingkan hukum perdata atau hukum dagang. Jika hukum dagang hanya mengatur kegiatan perdagangan, hukum ekonomi mengatur seluruh aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, investasi, perbankan, hingga perlindungan konsumen. Dalam hukum ekonomi, terdapat dua unsur utama. Pertama, perangkat peraturan, yaitu berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi. Kedua, kegiatan ekonomi itu sendiri, yaitu seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Selanjutnya, transformasi hukum dagang ke hukum ekonomi. Pada awalnya, pengaturan kegiatan ekonomi lebih banyak menggunakan hukum dagang. Namun, seiring perkembangan zaman, ruang lingkup hukum dagang dianggap terlalu sempit karena hanya berfokus pada aktivitas perdagangan atau bisnis tertentu. Batasan hukum dagang yang bersifat mikro membuatnya kurang mampu mengatur berbagai persoalan ekonomi yang semakin kompleks. Misalnya, perkembangan sektor perbankan, investasi, pasar modal, persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Karena itulah lahir hukum ekonomi. Hukum ekonomi hadir untuk mengatur kegiatan ekonomi secara lebih luas dan menyeluruh. Tidak hanya hubungan antar pelaku usaha, tetapi juga hubungan antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Dengan adanya hukum ekonomi, diharapkan tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, hukum ekonomi menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan dan stabilitas hukum suatu negara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai sifat hukum ekonomi. Yang pertama, mari kita bahas tentang kajian hukum ekonomi. Apa itu kajian hukum ekonomi? Secara garis besar, ilmu hukum dan ilmu ekonomi memiliki konsep yang berbeda, namun memiliki tujuan akhir sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan manusia yang tetap diikat dan dibimbing oleh nilai etika serta moral. Negara berperan namun peraturan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar tercipta keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Setiap transaksi ekonomi pun berjalan berdasarkan hukum aturan yang berlaku. Secara garis besar, batasan kajian hukum ekonomi meliputi sumber hukum yang dipakai, ruang lingkup pengaturannya, lembaga yang berwenang, serta sanksi yang pelanggaran. Semua ini disusun dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi, budaya, kebutuhan pembangunan, dan etika bisnis yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ruang lingkup hukum ekonomi, mencakup pengaturan terhadap pelaku ekonomi, hukum ekonomi yang mengatur hubungan terjadinya kegiatan para pelaku ekonomi melalui beberapa bidang, yaitu hukum perdata yang terjadinya mengatur kesepakatan hak milik dengan hubungan antar pihak dan secara pribadi. Yang kedua, hukum administrasi negara yang mengatur perizinan dan pelayanan usaha. Yang ketiga, hukum tata negara berkaitan dengan kebijakan hukum nasional. Yang keempat, hukum pidana ekonomi yang mengatur sanksi atas tindakan terjadinya merugikan perekonomian. Jadi, lingkup pengaturan sebanding dengan luasnya kegiatan ekonomi yang berlangsung di masyarakat. Yang terakhir, hukum ekonomi bersifat ganda, yaitu berfungsi dua ranah sekaligus. Yang pertama, di ranah perdata, hukum ekonomi memberikan kebebasan dan pilihan kepada para pihak untuk membuat kesepakatan sesuai kebutuhan selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Yang kedua, di ranah publik, hukum ekonomi berwujud dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah yang relevan sehingga mengikat dan memaksa untuk menjaga kepentingan umum dan peraturan ekonomi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sumber-sumber hukum dagang di Indonesia. Hukum dagang merupakan kumpulan aturan hukum yang mengatur kegiatan perdagangan, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Untuk memahami hukum dagang, kita perlu mengetahui dari mana aturan-aturan tersebut berasal, atau yang disebut sebagai sumber hukum dagang. Yang pertama, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
KUHD mengatur berbagai hal yang berkaitan mengenai kegiatan perdagangan seperti perusahaan, persekutuan dagang, surat berharga, dan asuransi. Meskipun sebagai ketentuannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, KUHD masih menjadi dasar penting dalam hukum dagang di Indonesia. Yang kedua, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUH Perdata juga menjadi sumber hukum dagang karena pada dasarnya merupakan bagian khusus dari hukum perdata. Apabila suatu masalah perdagangan tidak diatur secara khusus dalam KUHD, maka ketentuan dalam KUH Perdata dapat digunakan untuk menyelesaikannya, misalnya mengenai perjanjian dan perikatan. Yang ketiga, ada peraturan perundang-undangan. Selain KUHD dan KUH Perdata, dapat berbagai undang-undang yang mengatur bidang perkembangan perdagangan secara lebih spesifik. Yang pertama, ada Undang-Undang Perseorangan Terbatas. Yang kedua, ada Undang-Undang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang ketiga, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang keempat, ada Undang-Undang Pasar Modal. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang Perbankan. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk untuk menyesuaikan kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang. Yang keempat, ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap dan dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara serupa dalam hukum dagang. Jurisprudensi membantu memberikan kepastian hukum ketika peraturan tertulis belum mengatur secara jelas suatu permasalahan. Yang kelima, ada hukum kebiasaan. Dalam praktik bisnis, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diterima oleh para pelaku usaha. Kebiasaan tersebut dapat dijadikan sumber hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diakui oleh para pihak yang terlibat. Dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum dagang di Indonesia seperti sumber yang sudah saya jelaskan tersebut saling melengkapi dalam mengatur kegiatan perdagangan sehingga tercipta kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, yang dapat kita pahami adalah hukum merupakan dasar yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum. Sementara hukum ekonomi berperan dalam mengatur berbagai aktivitas ekonomi sehingga terjadi hubungan dengan faktor ekonomi dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan dan batas. Melalui pemahaman mengenai konsep besar hukum dan hukum ekonomi ini diharapkan kita dapat memahami mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia usaha. Demikian presentasi yang telah dipaparkan oleh saya dan rekan-rekan saya. Maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.